Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya amang. Pagi ini Ahad 8 Rabiul Akhir 1443 Hijriah atau 14 November 2021. Kembali ke kebun Mang Tholib. Kita lihat pada pagi hari ini waktu menunjukkan pukul 7:55. Cuaca sedikit mendung, redup, matahari tertutup awan. Nah, ini kebun jambu yang pertama kali Amang tanam pada tahun 2011 ya. 10 tahun yang lalu nih. 10 tahun yang lalu sudah tidak produktif. Ya, sebetulnya karena kurang perawatan saja. Jadi kalau dirawat sebetulnya dia masih tumbuh, tapi ini karena kurang rawat jadi rencananya ini dibongkar semua, termasuk jambu air Jamaika ini udah dipangkas semua ya. Nah, tadinya ini mau dipelihara lagi, tapi ya melihat situasinya yang pemasarannya mulai meredup ya untuk jambu Jamaika, jadi kita bongkar saja dan kita sisakan paling beberapa pohon di sebelah sana. Sebagian banyak kita buang, ini sedang dibongkarnya manual karena masih belum punya alat yang memadai, jadi manual pakai cangkul biasa. Ini pohon 10 tahun lalu ini sudah besar, sebetulnya kalau ada waktu perawatan ini bisa kembali tumbuh subur ya. Ada beberapa yang masih berdaun hijau, ini baru tebang beberapa waktu lalu. Ini daunnya juga ada yang masih hijau-hijau ya. Bagian dibakar. Nah, ini pohonnya nih ya, banyak dulu nanam. Nah, ini masih ada bunga tuh. Ini kalau dilanjutin ini sebetulnya masih bisa ya. Yang penting perawatan penyuburan tanahnya gitu ya, itu harus maksimal ya, karena keterbatasan waktu amangnya nih, jadi akhirnya dibongkar. Jadi kita tanam di tempat yang baru nanti dengan teknik dan percobaan baru yang kemarin kita bentang ke samping itu ya. Nanti kita lihat sekarang sudah seperti apa pohon jambu yang ditanam tahun lalu tanggal 11 bulan 11 2020 itu ya. Udah ulang tahun kebun jambu yang di sebelah sana, kita lihat, nanti kita lanjutkan videonya. Sekarang kita melihat-lihat dulu kebun yang 10 tahun lalu ya. Kalau yang lain usianya, para petani di sini rata-rata 5 tahun, 6 tahun paling lama sudah tidak produktif, dibongkar, dan ini 10 tahun baru kita bongkar. Sebetulnya ini sayang ya, kalau mau punya waktu pengen di pelihara kembali, karena batang bawahnya sudah bagus banget, sudah besar ya. Ini batang bawahnya sudah cukup mumpuni ini untuk menopang kehidupan di atas kalau diperbaiki ya. Ini jambunya masih ada tuh. Ini dibongkar semua satu kebun. Nah, ini masih bagus nih tuh. Kalau dipelihara masih bagus nih.
pohonnya, ada gede, ada yang mati juga nih, mati udah lama, tapi bawahnya masih tumbuh dia. Artinya pohon jambu ini sebetulnya kuat, tahan lama gitu ya, walaupun tidak diolah sama sekali, dibiarkan ini tertutup juga sama pohon jambu Jamaika waktu itu, tapi dia masih bertahan. Nah ini atasnya kering, bawahnya masih tumbuh dia. Ini baru di kemarin tuh masih ada tumbuh, masih pada tumbuh sebetulnya. Mudah-mudahan nanti yang kebun baru juga bisa sampai seperti ini. Kita lihat. Ini jambu perdana sebetulnya, perdana beli bibit dulu di IPB Bogor ya. Tahun 2011 di Facebook Amang masih ada tuh fotonya, tahun 2011 waktu beli ke Bogor. Nah, ini sebesar ini tuh. Sayang banget ini kalau dibuang, harusnya dicoba dibiarkan tumbuh lagi. Biasanya kalau seperti ini bisa tumbuh, tunas yang munculnya itu subur gitu, besar, dan membawa buah-buah yang besar biasanya. Ini masih berair, ini masih tumbuh nih kemarin, cuman karena tertutup sama jambu Jamaika yang sangat rimbun, jadi dia tidak produktif ya, dibiarkan dari awal. Nah, sekarang kayaknya dibongkar ini sama tukang-tukang ini, disuruh bapak orang tua tetap pengen bongkar ya, tidak apa-apa, kita punya kebun yang baru. Kita sekarang lanjutkan melihat ke kebun yang ditanam 1 tahun lalu ya, kebun jambu kristalnya. Dulu waktu awal-awal tanam di sini senang banget karena di wilayah sini sekitaran kebun Amang dulu hanya kebun jambu inilah yang pertama kali muncul jambu kristal ya di wilayah Kabupaten Karawang. Ini kebun pertama ini 2011 yang lalu. Oke, kita lanjutkan ke kebun jambu kristal yang baru saja kami selalu ulang tahun. Nah, ini dia. Kita ke kebun jambu kristal yang baru saja ulang tahun hari Kamis lalu tanggal 11/11 ya. Kemarin tidak sempat ke kebun, jadi kita tidak sempat videokan pas momen hari ulang tahunnya. Ini ada satu pohon jambu yang ditanam dari biji, bukan cangkokan ya. Ada 5 pohon, bukan satu, ada 1 pohon sana. Yang itu tuh 1 pohon, 2 pohon, 3, 4, 5. Jadi setiap baris bedengan ini ada 1 pohon yang ditanam dari biji. Ini adalah percobaan, jambunya jambu merah. Kita tanam dari biji, apakah pertumbuhannya lebih bagus daripada cangkokan atau tidak. Dan ternyata hasilnya memang dia pertumbuhannya lebih cepat ya, lebih gede dibanding dengan jambu cangkokan. Nah, cuman buahnya itu kalau dari biji tidak akan sama persis dengan dari cangkokan. Dan kebetulan ini, bukan kebetulan, memang sengaja, ini adalah jambu merah. Dia baru berbuah nih, jadi 1 tahun ini baru mulai berbuah. Jambu merah ini nantinya akan Amang ganti menjadi jambu kristal juga,
dan mungkin dengan jambu kristal yang merah rencananya ya. Sudah ada pohonnya dan akan kita sambung ya. Caranya kita sambung, nanti kita sisip atau kita okulasi. Pohon yang ini tidak dibongkar tetapi akan kita tempeli dengan jambu kristal yang berwarna merah ya, supaya nanti jambunya berkualitas bagus ya. Bawahnya dari biji, dia memiliki akar tunggal ya, akar tunggal yang tembus ke bawah tanah ya, ada akar tunggalnya. Kalau cangkokan kan tidak ada. Nah, jadi kita sambung nanti. Amang sudah bawa tank ini, namanya entres ya, atau batang yang akan kita tempelkan nanti ke rootstock. Nah, ini nanti kita jadikan rootstock atau batang bawah, ini akan kita jadikan batang atas. Ini Amang ambil tadi, lupa videokan, dari jambu kristal merah. Sudah punya satu pohon kristal merah yang memang masih percobaan. Nah, ini nanti Amang bagi menjadi 6 mata tunas. Ini ada 6 mata tunas, kan ada 3 pasang mata tunas. Nanti kita tempel di batang bawah ini. Nah, akan Amang videokan di video selanjutnya ya, teknik cara penyambungan atau okulasi tempel mata tunas ke pohon yang sudah besar. Sekarang kita lanjut lihat-lihat dulu jambu kristal yang baru ulang tahun. Nah, hari ini harus kita bungkusin. Ini udah banyak buah-buah yang siap dibungkus. Sebagian sudah Amang bungkus beberapa hari yang lalu ya. Ini ada yang tersisa masih belum. Di bawah juga masih banyak tuh. Nah, ini banyak banget bahan buahnya. Pentilnya sudah mulai tumbuh lagi, bermunculan lagi, dan ini belum sempat dibuangin. Hari ini kita ekstra kerjanya, kita buangin yang tidak ada buahnya seperti ini, supaya nanti muncul tunas baru dengan buah. Ini yang ada buahnya juga kita atasnya seperti biasa kita buang, supaya nanti buahnya tidak terlalu jauh. Nah, kayak gini ini tidak sempat dibuang. Ini buah yang di sini, harusnya di sini dibuang mata tunas batangnya, supaya muncul tunas baru dengan buah. Ini tidak dibuang, jadi dia akan memunculkannya agak jauh nih. Nah, di sini baru ada lagi. Jadi kejauhan jaraknya dari bawah ke sini. Kalau kemarin sempat dibuang, yang sempat dibuang di pohon sebelah sana, nah kita lihat itu tidak jauh jaraknya. Jadi dari buah bawah ke buah atas itu dekat. Nah, salah satu contohnya ini. Nah, ini atasnya dibuang, jadi kesininya muncul. Nah, ya. Kalau yang tidak dibuang seperti ini jauh nih. Oh, asalnya di sini buahnya, buah yang di sini rontok, munculnya jauh. Gitu. Tapi yang dibuang itu dekat, dari buah bawah dengan buah atas itu dekat. Nah, kemarin ini kayaknya yang banyak dibuangin. Kita lihat. Nah, ini buah bawahnya ya. Ini ke atasnya sudah ada lagi. Tuh. Sebelah sini juga sama, atasnya ada lagi. Nah, ini buah-buah bawahnya udah dipotong, batang atasnya nih ya, kita potong di sini dan ke atas langsung bawa buah lagi. Nah, ini nanti kita potong lagi di atasnya. Ini juga sama, dulu tidak berbuah di sini, kita potong langsung muncul. Nah, itu. Senang kalau sudah ke kebun lihat-lihat. Ini lagi banyak banget nih bunganya. Nah, ini akhirnya jadi saling susul menyusul.
buah tiada henti. Yang bawahnya udah lumayan besar, atasnya sudah berbunga lagi ya. Ini terus menerus seperti ini dan akan terjadi sampai pada saat musim kemarau nanti tiba. Jadi pas musim kemarau akhir musim kemarau lah, bukan mulai musim kemarau. Akhir musim kemarau nanti akan baru berhenti gitu, menunggu musim hujan kembali. Tapi dari sekarang sampai ke musim hujan depan kan cukup lama, sekitar 8 bulanan. Jadi 8 bulan produksi, 4 bulan istirahat, rencananya demikian untuk pohon jambu yang baru kita tanam setahun lalu ini ya. Ini ada beberapa pohon yang menyusul karena dulu sempat pertumbuhannya stuck, kita ganti ya. Yang ini pohonnya berbeda nih. Oh ya, Amang punya satu pohon jambu lagi yang beda warna dari yang lain. Biasanya jambu itu putih dan merah, sekarang ada tang, ini dia. Orang Sunda bilang mah gandola ya, atau berwarna ungu. Nah, kalau Amang baca-baca artikelnya, ini namanya jambu Australia. Menurut informasi, kandungan vitamin C-nya lebih tinggi dibanding yang putih dan merah, dan sangat bagus untuk membantu menaikkan trombosit bagi yang terkena DBD katanya gitu ya. Dan daunnya juga ini kalau ada yang sakit perut atau muntaber, ini lebih ampuh dibanding pucuk jambu yang merah atau yang putih. Jadi dapat meredakan muntaber katanya ya. Ini sudah ditanam sekitar beberapa bulan lalu. Amang harus buka prerimbon tanggal berapa dia ditanam, tapi sekarang sudah mulai belajar berbuah. Nah, mulai berbakti. Ini mulai berbakti. Ya. Jadi jambu di kebun Amang ada 3 warna nih, yang putih, yang merah, sama yang ungu ya. Kalau ungu sama daun-daunnya juga ungu. Kalau putih dan merah daunnya hijau. Yang putih hijau sama sekali, tanpa ada sedikit pun yang merah-merah, kecuali yang mau rontok mau jatuh nih. Udah kuning ya, itu udah tua daunnya. Nah, tapi kalau jambu merah itu ada agak-agak merah pucuk mudanya ya, beda dengan jambu ini, jambu putih kristal putih kayak gini, nggak ada merah-merahnya. Kalau ini bukan kristal merah ya, ini belum, ini jambu merah biasa, jambu merah yang dulu punya sekitar tahun 90-an lah ya, jambu merah Citayam atau jambu merah Majalengka, lupa ya. Pokoknya jambu Bangkok merah kalau dulu istilahnya. Tapi ini mau diganti ya, kita ganti menjadi jambu kristal merah dengan tunas yang tadi ya, batang yang tadi. Masih senang Amang di kebun jambu walaupun becek-becekan seperti ini ya, tapi senang melihat mulai pada berbakti ini tanaman-tanaman yang kita rawat. Hampir setiap hari dirawat, kecuali Amang. Amang kadang-kadang ke kebunnya ya, karena ada aktivitas lain. Jadi ke kebunnya
menunggu kangen sama kebun jambu. Nah ini udah ada ulat nih, ini ada bekas ulat rempet, jadi harus dibuang aja, ini nanti kurang bagus buahnya juga. Masih ada 1-2 yang rontok ya, ini kering tuh, tapi tidak apa-apa, di atasnya masih banyak banget. Ini juga akan dibuangin lagi karena terlalu banyak. Ini ada yang agak matang tapi belum. Nah itulah, jadi susul menyusul. Kemarin tersendat musim kemarau akhir sekitar bulan Oktober akhir itu ada beberapa yang sudah dipanen waktu itu ya, itu buah terakhir paling sisa 1-2 dan sekarang sudah mulai berbuah lagi, dan kemungkinan panennya di akhir tahun nanti atau bahkan bisa di Januari ya. Nanti dari Januari sampai Agustus biasanya masih ada buahnya ya. Paling lambat sekitar Februari lah, Februari mulai bisa panen. Januari udah 1-2 panen kelihatannya ya. Lihat ada yang udah lebih besar duluan. Demikian Baraya Amang video hari ini, videonya campur-campur ya, dari pembongkaran jambu yang lama di sebelah sana tadi, dan dilanjut dengan jambu kristal yang beberapa hari lalu ulang tahun. Yang ulang tahun yang sebelah sana ya, yang sebelah sini belum. Nah dari sini ini ulang tahun ini. Ini dia ulang tahun kemarin ya. Ulang tahun pertama sudah pernah panen sekali ya. Nah dari sekarang ke depan mudah-mudahan bagus terus. Ini belum kebungkus. Nah gini nih yang dicondokkan, jadi buah dipotong tunasnya 1 atau 2 mata, pasang mata. Sini tunas baru membawa bunga ya. Banyak. Terima kasih Baraya Amang, mudah-mudahan selalu menginspirasi video-video yang disajikan di kebun jambu kristal di kebun Amang menjadi penyemangat juga buat teman-teman petani lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.